Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam buah setan guys. Kali ini Indonesian Fruit kembali hadir ya di seputaran buah Mame Sapote, buah yang masih fenomenal dan eksotik di Indonesia. Jadi kebetulan hari ini Indonesian Fruit kedatangan seorang tamu yang cantik dan istimewa dari Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Ya, ini beliau baru hadir kemarin ya. Ini beliau rencana mau nyari bibit ya. Yes. Ya. Mau nyari bibit Mame Sapote, ngobrol-ngobrol dengan kami juga. Mau melihat, mau mengkoleksi ya banyak bibit Mame Sapote dari Tambulapot gitu ya. Bisa Mbak, apa namanya? Ya dicari yang seperti apa nih? Dekat aja Mbak, sini aja gitu. Ini apa namanya, saya rekam ini khusus buat teman-teman. Jadi yang belum tahu Mame Sapote atau yang sedang mencari Mame Sapote itu biasanya pertanyaannya adalah sama. Jadi biar saya tidak mengulang-ulang jawaban, mbaknya ini yang dari Blitar beli ke tempat saya itu pasti pertanyaannya ada sama dengan teman-teman yang lain yang di rumah mungkin ya. Jadi sengaja saya rekam biar saya tidak perlu mengulang jawaban-jawaban yang sama dari pertanyaan yang sama begitu. Rencana mau nyari bibit apa nih rencananya? Bibit ini Sapote. Dekatin aja. Sapote yang baik belum ada buahnya. Oh, belum ada buahnya ya. Oke. Yang ginja atau yang cepat berbuah atau yang bagaimana? Yang cepat berbuah toh. Oh, yang berbuah ya. Rencana mau di Tambulapot atau dikebunkan? Di Tambulapot. Oh iya. Soalnya kan, saya penasaran sih Pak. Kan kok bisa sih di pot itu bisa tumbuh sebesar ini dan berbuah? Oh, bisa. Rahasianya apa? Rahasianya ada. Nanti kasih rahasianya. Jadi ketika teman-teman ya ini sekalian, mohon maaf ini saya izin untuk saya tampilkan di YouTube saya. Jadi ketika teman-teman mencari bibit itu kan selalu saya tanyakan rencana mau dikebunkan atau di Tambulapot begitu. Kalau untuk di Tambulapot itu kebanyakan saya sarankan untuk jenis yang magana. Ini contoh seperti ini magana semua nih. Ini magana. Ini juga magana. Jadi magana itu salah satu jenis Mame Sapote yang paling mudah berbuah di waktu muda. Atau dalam hal ini kalau di Tambulapot yang paling cepat berbuah adalah jenis magana. Seperti ini. Emang jenisnya Sapote itu ada berapa? Sapote yang ada di Indonesia sekitaran 9. Ini termasuk urutan yang berapa? Ini urutan kedua menurut saya ya. Kalau yang pertama itu kan ada GWS, itu buahnya buah bulat. Seperti ini GWS ini. Buahnya bulat ini. Cuman ini sama. Kalau besarnya ini 4 kilo buahnya. Buahnya bisa 4 kilo ini. Oke ya, saya lanjut lagi. Jadi untuk pengetahuan teman-teman ini saya bongkar total ya. Katanya mbaknya ini sangat cerdas sekali. Jadi sekali lagi akan saya bongkar rahasianya kenapa bisa berbuah seperti ini, lebat seperti ini. Nah, sini aja Mbak. Sini aja Mas. Sini ini. Nah ini. Loh, iya, ini ada gendeng-gendengnya maksudnya apa Pak? Nah ini, coba sini aja Mbak, sini aja, di zoom aja. Teman-teman bisa lihat ini, saya akan bongkar rahasianya Mame Sapote bisa berbuah di pot. Nah ini bisa Anda lihat, ini adalah ada genteng, ya terlihat ya, jelas ya. Dekat lagi enggak apa? Ada genteng, ini ada buah-buahan ini Mbak. Ada buah bekas buah nih ya. Jadi nah ini seperti ini ada buah. Berarti buah busuk bisa dimasukkan di ya semua. Buah busuk sampai sini. Kemudian ini saya buka lagi ya untuk lebih sini lagi. Nah ini ada rontokan apa namanya, kulit dari telur. Nah, cangkang telur lah ini ya. Kemudian satu lagi ini ada juga ini seperti ini. Ini adalah apa namanya itu tadi, pupuk kandang. Dalam hal ini adalah kotoran kambing.
Nah, ini kotoran kambing. Ini bekas juga dari kulit durian. Jadi untuk membuahkan mame sapote di dalam pot ini ada 5 jenis pupuk. 5 jenis pupuk. Yang pertama adalah pupuk hijau. Satu lagi ya. Pupuk hijau itu bukan arti pupuknya warnanya hijau teman-teman, tapi pupuk yang alami dari buah-buahan. Jadi bekas buah-buahan seperti ini yang busuk-busuk ini saya masukkan di sekeliling pot saya. Semua sekeliling pot saya ini nutrisinya sangat banyak. Jadi bisa menggemburkan tanah. Media yang ada di sini bisa gembur karena dia bisa mengikat banyak sekali nitrogen. Gitu. Nitrogen. Ini yang pertama yang pupuk jenis ini ya, pupuk hijau. Bukan berarti pupuknya warna hijau, bukan, tapi pupuk yang berasal dari buah-buahan bekas yang sudah tidak layak makan kita taruh di sini. Tujuannya untuk mengikat nitrogen. Karena untuk berbuah ini tambul apa itu perlu NPK, jadi nitrogen, fosfor dan kalium itu yang penting sekali itu untuk mengikat nanti. Nah, yang berikutnya ini ada pupuk kandang. Pupuk kandang sendiri ada ini mengandung banyak saya lupa nih ya. Saya akan kopi saja biar tidak keterangan saya tidak salah ya. Ini kemarin sudah Mbak, jadi dari beberapa uji coba itu kan saya praktekkan mana yang bagus untuk pupuknya. Jadi sekian banyak ini beda-beda sendiri. Nanti kalau yang ini sudah memang terbukti semuanya ada semua. Ini contoh bisa ada semua. Iya. Semua tambul pot saya ada gentengnya, ada bekas buah-buahnya itu semuanya ada di sini. Semuanya. Nah nih. Nah jadinya buah itu seperti ini. Coba lihat. Nah ini jadi buahnya seperti ini ya. Ini. Keren. Dia jadi tanah gembur seperti ini. Nah ini sangat bagus ini. Ya. Kandungannya sangat bagus sekali ini. Gentengnya juga ada. Nah ini bekas ini sudah ada bekas lagi ini. Dari buah untuk buah. Ini bekas buah. Dari buah untuk buah. Buah makan buah kalau nggak salah nih. Nah seperti ini ya. Nah kembali lagi sini biar fokus aja ke masalahnya lagi ya. Di sini aja dekat aja Mbak. Tadi satu pupuk hijau bekas buah-buahan ya. Kemudian ada pupuk kandang. Pupuk kandang ini manfaatnya untuk membuat tanaman tetap hijau. Jadi daunnya seperti ini, hijau. Dan terlihat tetap segar. Kalau belum dikasih pupuk nanti akan seperlihatkan yang belum dikasih pupuk kandang seperti ini. Ini bisa dilihat ya. Bedanya ini tidak saya kasih pupuk kandang, warnanya kuning seperti ini. Sangat berbeda jauh. Bisa dilihat ya. Daunnya diperlihatkan aja. Ini perlakuan saya beda. Coba dilihat. Tidak ada pupuk kandang sama sekali. Jadi ini hanya media tanah yang saya kasih berambut, sekam sama tanah saja. Ini tidak ada pupuk kandangnya sama sekali ataupun pupuk hijaunya. Jadi warnanya seperti ini. Jadi manfaat pupuk kandang itu seperti itu ya. Kembali lagi ke sini lagi. Satu tadi yang mempengaruhi ini bisa berbuah cepat sudah dua hal ya. Satu pupuk hijau, kemudian pupuk kandang. Ada lagi yang ketiga, ini pupuk kompos. Jadi kalau pupuk kompos itu sampah-sampah dari tanaman atau yang ranting-ranting itu kita taruh di sini. Tapi dalam hal ini sudah sudah lama. Sudah lama. Jadi contoh seperti ini bisa lihat ini ya. Ini ada bekas daun-daun. Nah ini juga ada daun-daun. Ini kompos dulu. Nah, ini kompos. Jadi fungsinya kompos ini adalah untuk mengikat nutrisi-nutrisi. Jadi kalau kotoran kompos itu biasanya kayak ada berpasir gitu. Jadi tujuannya pasir itu mengikat nutrisi sehingga tidak cepat lari ke bawah. Kalau kena siram dia kan dengan cairannya dia akan turun ke bawah dengan cepat. Tapi kalau dengan dengan pupuk kompos tadi dia akan menahan di sini sehingga nutrisinya tidak akan cepat keluar dari pot ini. Itu
sudah 3 ya, sudah 3 hal. Jadi yang keempat ini ada lagi pupuk KCL. Nah, kalau pupuk KCL ini teman-teman bisa mungkin ya apa namanya untuk menstimulan saja. KCL bisa dibeli. Kalau KCL itu ada di toko pertanian. Cuman saya hanya makainya paling untuk satu tanaman ini baru 1 sendok saja. 1 sendok. 1 sendok saja. Selama saya di pot ini dulu, jadi ketika waktu seperti itu, kecil seperti itu, kemudian coba lihat ini. Nah, seperti itu, kemudian mau saya pindah ke pot sini hanya satu sendok KCL saja. Karena tujuannya hanya untuk menstimulan pertumbuhan. Selama tumbuh ya. Cuma 1 kali aja. Jadi biar apa ya, tidak stres lah. Jadi saya kasih stimulan untuk merangsang biar pertumbuhannya cepat begitu di pot ini ya. Kemudian pupuk NPK. Nah, pupuk NPK ini yang sering berkali-kali, jadi semuanya tadi pupuk yang tadi ya, yang jenis keempat itu semuanya sebenarnya mengandung NPK. Nah, tapi kalau teman-teman menghendaki ada NPK tersendiri di toko-toko ya, silakan teman-teman bisa sedikit saja kasih NPK, tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti tanahnya akan berantak. Yang kelima ini, kalau kondisi sudah seperti ini jangan dikasih NPK. Ini sudah dikasih NPK. Jadi karena tadi sudah ada 4 pupuk tadi sudah kembali semuanya. Tapi kalau karena mungkin masih stagnan, pertumbuhan stagnan itu pertumbuhannya belum bagus, Mbak. Itu dikasih NPK sedikit saja, hanya untuk sebagai pendorong saja. Gitu. Nah, satu lagi pertanyaan tadi Mbaknya tadi pintar juga. Ini Mbak, ada genting ini. Satu genting ini sebenarnya Mbak, apa namanya? Kenapa dikasih genting? Yang pertama tidak hanya untuk menanggulangi banyaknya hewan-hewan yang ada di sini. Kan hewan-hewan itu kan seperti ayam itu kan sering mengoker-ngoker. Nah, ya, sering mengoker. Sebenarnya bukan itu yang maksud saya itu bukan. Tidak hanya itu saja. Itu hanya faktor kedua. Yang pertama adalah ini, saya kasih rahasianya seperti ini. Sini aja dekatan aja. Nah, ketika ini ditaruh di atas media, dia cabang akarnya ini akan memenuhi di bawah cabang media ini. Dia akan tua sendirinya. Dia akan tua seperti ini. Diam aja. Cabangnya akan tua sendiri seperti ini. Dan akarnya tidak akan rusak. Jadi ketika kena air, jadi dia akan dia ditekan sini seperti ini ya. Ketika ditekan dia sendiri akan bergerak ke atas, tapi dia kuat. Perbedaannya jika tidak saya kasih ini, terus dia kena siram. Karena siraman air dari sini kan pakai selang ya, dia akan rusak. Akarnya akan rusak. Biar nggak langsung air jatuh ke ya atas. Betul, masa seperti itu. Jadi ada fungsinya, kalau mungkin teman-teman tahu bahwa ini untuk mengurangi tekanan airnya bisa juga. Tapi ini pada dasarnya untuk melindungi akar-akar yang tumbuh di sini. Jadi kenapa dikasih genteng seperti ini? Ya itu. Semakin berat kita ngasih ini, dia kekuatan akarnya akan kuat. Semakin banyak genteng. Ya, semakin banyak genteng. Makanya apa kok genteng? Ini yang lebar. Jadi saya ambil cepatnya saja, karena kalau saya pakai apa namanya? Bata merah. Ini ada bata merah ya. Yang sini ini saya kasih bata merah dari sini, Mbak. Dari sini. Nah, ini saya kasih bata merah. Ya. Kalau dikasih bata merah itu kan saya butuh banyak. Ya. Nah, yang tersedia di sini bagus juga bata merah. Lebih aman juga dan lebih berat juga. Nah, coba saya buka ini ya. Saya buka sini. Ini ya bisa dilihat. Ini ada akar sini ya, akar sini. Kalau saya buka sini, coba lihat ini. Ini ya, ini agak keluar ya. Ini bisa kecenderungan rusak bisa kalau kena siraman air. Tapi kalau yang sudah di sini, saya buka nih, berat nih. Nah, dia nih. Seperti ini. Akarnya ini sudah sangat kuat. Yang ini kuat sekali nih, kuat sekali. Karena daya dorongnya ke bawah itu kuat, sehingga dia akan melatih. Ibaratnya orang yang kalau sering menderita, dia pasti kan tangguh dia. Ya seperti itu. Jadi manfaatnya seperti itu. Jadi manfaat ditindih itu seperti itu. Jadi membiasakan orang agar bertahan hidup. Seperti itu. Ini juga ada seperti ini, Mbak ya. Ini bekas semuanya, bekas buah semua ini. Nah ini.
Nah, itu ada ularnya nggak apa ya? Enggak apa-apa, ini hanya apa namanya? Pengurai. Bukan pengurai dari makanan ini. Pembusukan aja. Oh. Enggak masalah. Itu nggak ngaruh ke daun ya? Enggak pengaruh. Jadi sudah tidak jelas ya. Jadi apa namanya kalau enggak dikasih yang saya lakukan seperti ini, warnanya seperti ini, jelas. Gitu ya. Kelihatan sekali Soalnya gitu. kan nggak ada vitaminnya. Ya, betul sekali ya. Jadi gitu aja mungkin. Apalagi yang perlu ditanyakan lagi? Kira-kira berapa lama di pot? Oh iya, Lama di pot. kalau ini Mbak, dari ini yang di pot ini sudah 5 tahunan. 5 tahun segini? 5 tahun segini. Oh, kecil. Sebenarnya kalau ditanahkan itu lebih besar lagi Mbak, lebih cepat berbesar. Karena kan ini terbatas media. Kita hanya bergantung sama nutrisi. Nah, kalau di pot itu lebih cepat berbuah daripada yang ditanahkan. Kenapa? Coba. Iya, kenapa? Ya, karena kalau di tanah digerundingkan, dia akan proses generatif dulu, vegetatif ya. Dia mengembang besar. Kan karena medianya tidak terbatas di bawah ya. Jadi medianya tidak terbatas, makanannya full, dia akan membesar dulu. Baru setelah stagnan medianya yang di bawah itu artinya nutrisinya kurang, dia akan ke arah ke pembuahannya. Nah kalau ini kan dia terpaksa banyak. Karena ini dibatasi oleh nutrisi yang ada saja, tidak sampai full, makanya dia sudah maksimal tumbuh, baru dia berbuah. Jadi kalau mau membuahkan ya cepat yang di pot daripada yang ditanahkan, digerunding. Alasannya seperti itu. Jadi kalau makanannya banyak, dia akan membesarkan tubuhnya dulu. Dia tidak mikir berbuah dulu, tapi memikirkan dia bisa maksimal untuk tumbuh besar. Kalau di pot dia harus terpaksa. Mau tak mau dengan ukuran hanya pot 1 meter. Iya ini potnya 1 meter. Iya, yang layak untuk dibuahkan di pot itu 1 meter. Nanti dia maksimal bisa tinggi 5 meter seperti ini. Kalau kecil nanti enggak. Jadi seperti itu nanti mbaknya bisa milih seperti ini, Mbak. Nah dari sini ke pot ini lama Mbak. Nanti dari ukuran kecil ini kemudian dipindah ke pot yang kecil dulu. Dia langsung besar seperti ini. Oh, yang sesuai dengan ini. Ya betul, karena kenapa? Ibaratnya orang makannya sedikit tapi dikasih makanan banyak, itu kan muntah-muntah. Ya, benar. Seperti itu ya. Jadi menyesuaikan juga. Jadi dia butuhnya seberapa, makanannya seberapa, untuk dia olah itu berapa. Kan kalau tidak diolah kan juga akan mubazir satunya ya. Menurut ini kan juga sama dengan manusia. Dia juga makhluk hidup juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi dari polybag seperti ini nanti ke pot 50, ini ada 50 itu ada. Dan ada pot 50. Sana di pot 50 itu. Dari pot 50 nanti baru setelah full akarnya penuh di pot nanti seperti ini ke arah sini. Ini juga semuanya ada ya bekas buah, Mbak sini. Ada bekas buah-buahan sini, ini buah semua. Ini ya bekas buah semuanya. Jadinya seperti ini kalau buahnya. Buah-buah yang sudah membusuk itu seperti ini, gembur dia. Adem begitu, di situ adem dia. Adem Mbak ini. Jadi bagus untuk tanaman. Ini adem. Ini juga ada bekas apa namanya? Nah ini. Bekas durian ini gembur sekali nih. Nah, gembur sekali nih. Nah, ini seperti ini. Gitu aja, Mbak. Ya, gitu. Gitu ya. Oke, nanti. Itu Pak, risikonya sebenarnya apa ya? Risikonya kalau nanam kalau nggak sesuai dengan tanahnya. Oh, enggak masalah. Jadi kalau untuk mame sapote ini sebenarnya untuk di Indonesia, saya yakin 100% sama semua. Dia bisa adaptif, Pak. Baik di MDPL berapapun bisa. Kalau di sini itu 248 MDPL. Berarti semua tanah bisa. Bisa. Nah, bisa. Jadi buat teman-teman jangan khawatir untuk yang tanahnya model apa? Tanah lengket, kemudian tanah berpasir, tanah yang itu apa namanya? Warna putih itu apa? Tanah berkapur ya? Tanah berkapur itu tidak masalah. Untuk mame sapote itu sangat adaptif sekali. Jadi bisa sangat menyesuaikan dengan tanah yang ada. Apalagi nanti pupuk yang saya berikan tadi ke teman-teman nanti bisa diatur. Pupuknya nanti bisa di apa namanya?
diaplikasikan ke teman-teman begitu ya. Itu aja. Ya, siap. Oke, Makasih ya, banyak siap. ilmunya. Sama-sama, nanti akan saya pilihkan bibitnya yang bagus buat mbaknya. Untuk teman-teman yang lain saya rekomendasikan juga untuk beli bibit di pusat bibit Mame Sapote Indonesia Food begitu. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya biar teman-teman seluruh Indonesia tahu bahwa Indonesia memiliki buah-buah bervarietas unggul. Gitu. Terima kasih. Salam tani, salam bostan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.